from Indonesia, please welcome Rex Raccoon Chaos. Ada Skylar, Idok, Rin, Susujin dan juga Tyron. Oke, dari line up Araki Hoshi juga yang kemarin membawakan Fredrin ini masih untuk Sutsujin, jadi mereka masih cukup adaptif untuk gameplay mereka. Lebih ke adaptasi dalam in-game, bukan hanya dari draft juga. Dan ada Skylar, di mana dia adalah pemain kedua yang mendapatkan most highest kill, nomor 2 ya kemarin juga. Jadi apakah inisiasi nanti dari Idok ini akan bisa membantu Skylar untuk tetap menciptakan poin kill yang banyak nih ya? Karena mereka sangat butuh untuk bermain as a team, melihat bagaimana lawannya ini sebenarnya bisa dibilang juga bukan lawan yang mudah untuk dikembangkan. Tapi ini dia selanjutnya. Kalau tadi Raja dari Segala Raja, dan ini mari kita sambut Raja dari Barat. Please welcome Team Spirit. Ada Hiko, Sawo, Sunset Lover, One Shot, dan Kid Bomba. Alright, dari Team Spirit tadi Kid Bomba ya sudah kita lihat mungkin untuk perbandingannya. Karena dia adalah pemain yang bisa melakukan zoning terhadap lawannya juga. Dan membuat ini adanya bukaan, adanya celah untuk Hiko bersama dengan One Shot bisa ngedeliver damage-nya mereka. Dan jangan lupakan Hiko adalah pemain termuda di M6 ya, yang berhasil untuk mendapatkan GPM tertinggi 988 itu tahun kemarin ya. Di antara para gold laner untuk di hari yang pertama. Jadi ya, ini gold laner muda loh. Betul. Dan ini ada sang Raja Araki Hoshi. How is Skylar like as a team leader? The role fits him and he took up the responsibility to. Oke, itu role-nya emang cocok buat Skylar. Dan dia juga benar-benar tanggung jawab akan role-nya. Because he one of the few who built the roster, he pick Rins, Idok, dan oh dia adalah salah satu orang yang nge-build roster Araki Hoshi yang terbaru nih. Dia dan saya merekomendasikan Susujin, bla bla bla, the roster work and we got to M6. Oh, oke. Berarti ini memang sebenarnya udah disiapkan sama mereka lah. I choose them because we have the same humor. Oh, dipilih karena sama jokesnya. Tapi jokesnya sama ya. Chemistry itu penting Om. Jadi gimana? Kita mau bahas chemistry sampai di sini? Enggak dong. Dari sana sampai sini ini kita mau chemistry nih. Enggak Om. Masih ya enggak ya? Udah. Tapi Om, ini kita juga mau menyampaikan salam. Ada yang DM saya nih dari Nanda. Dia salam dari Jerman Bang Oji. Lagi nonton M6 gak pernah kendor Bang Oji. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Terima kasih banyak Jerman. Dan buat kalian semua mau titip-titip salam juga bisa langsung. Tapi kita langsung menyaksikan yang sudah ditunggu. Drafting phase. Let's go. Ini dia match ke-8 kita untuk hari ini. Sekaligus menjadi penutup juga untuk matchnya. Tapi siapa yang akan di draft nih? Karena beberapa suara sudah mulai terdengar juga. Masih ada Chow yang bisa diambil sebenarnya, tapi Team Spirit mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadi first pick. No Yves, no Matilda. No Yves, no Matilda. Dan itu adalah dua hero yang bisa sangat mendominasi dari Idok dan juga Arinsya. Sedangkan Fanny dan juga Hilda sudah ditutup oleh para pasukan dari tim RRQ. Dan tidak ada sosok yang sangat mengganggu di line up down hari ini, yaitu Bruyes. Tidak ada Bruyes. Nah ini banyak sekali sebenarnya unik draft yang bisa muncul untuk hari ini ya. Karena kemarin juga Kid Bomba sempat memainkan Glue. Nah ini, kalau dari Glue-nya kembali akan diambil, jadi seharusnya Fredrin bukan pilihan bagi Araki Hoshi. Karena jelas itu bakal dipegang habis-habisan juga. Jadi agak bertolak belakang memang, tapi Araki Hoshi mereka harus melihat potensi dimainkannya EXP seperti Glue nih. Karena bisa jadi nih ya, dari coach friend-nya mereka akan mempersiapkan untuk EXP yang jauh lebih kuat juga. Oke, si Chip ya. Chip. Wow, yang dari tadi memang tidak termakan dan terlepas dengan bebas. Kali ini diamankan. Dan bahkan Zuxin yang terlepas dengan sangat bebas Om Wawa. Tapi ada fun fact, silakan Om Wawa. Di mana pada usia tepat 16 tahun 6 bulan, Hiko adalah pemain yang termuda di M6. Rekornya di MCC dengan Harit 14-0. Buset. 14-0. Belum kalah ya Harit. Ternyata mari kita kalahkan dia. Gak nyangka ya gua. Si Miko itu. Hiko. Oh, kalau baru kirain gue Miko udah berhenti jadi caster. Apa tuh? Mirko. Oh. Bercanda sama bebek-bebek. Gak nyambung nih. Udahlah, ntar aja lah. Maaf ya guys ya. Oke, kita langsung lanjut lagi di mana Suyo dan Chow kembali lagi menjadi prioritas. Bersama dengan adanya Zuxin dan juga Hylos. Ini hero-hero yang, dan bahkan Hylos memang dari kemarin-kemarin pas zamannya Team Spirit ini dia suka pakai juga loh. Hylos ya. Iya. Nah ini, kalau ngelihat bagaimana memang
Hirohiko bisa jadi pertimbangan untuk dilepas sekarang sih, atau diambil dulu nih ya. Kayak tadi Haritnya mungkin perfect score-nya, ambil Haritnya aja. Bukan ternyata. Oh, jungle terlebih dahulu. Yep, Alpha solo. Dan bahkan di depan sana, wah fast respon banget langsung kan, dan mereka udah tahu, dan Wang kali ini menjadi pilihan utama dari seorang Skylar. Yap, karena ada satu hero yang bisa mengenable muda ya untuk respon. Jelas Hylos yang bisa ditargetkan nanti oleh One untuk ngebuka nanti ketika ada teamfight yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Jadi mereka juga sudah punya enabler yang lain, yaitu Cho dengan Way of the Dragon-nya. Yang harus dipertimbangkan untuk RRQ Hoshi adalah jangan sampai bermain terlalu lama di depan dari Lantern Flare, karena bisa diangkat dan akan itu membuat posisi mereka akan berubah juga. Jadi teamfight wajib untuk di-initiate secepat mungkin dan re-engage secepat mungkin juga. Kalau mereka mau mendapatkan poin kill atau ya main objektif di awal lah. Seperti kita tahu Sutsujin ini adalah pemain yang cukup objektif ya. Dia bisa mainin apapun juga. Dan jungler yang dipilih karena ada Alpha nih. Alpha sebenarnya agak sulit untuk bisa masuk ya kalau mau kejar buat One. Iya, tapi kan gini, kalau misalnya One-nya ini juga bisa di instant kill loh, Om. Kalau misalnya nggak sengaja masuk, walaupun dia nggak keangkat ke knock up ya, tapi kalau damage-nya masuk tetap bisa instant kill, Om. Oke. Sama Spear of Alpha. Ini Angela di ban nih. Tapi Menurutku band keduanya buat Team Spirit nih, mereka bisa ke Cici juga ya. Ke Cici. Cici juga masih ada tuh. Cici atau mungkin mereka main ke arah sisi sampingnya. Kan tadi kita lihat Hylos, terus juga ada Popheus. Itu kan yang masih menjadi prioritas kan, Om. Edith masih menjadi prioritas dari kedua belah pihak. Yep. Sedangkan kalau misalnya Moskov ini dari Skylar menghindari adanya kondisi early game pressure ya. Time and tide wait for no man. Beatrix ya. Si Beatrix masih ada Harit. Masih ada Harit yang bisa dipakai juga oleh Team Spirit. Di last bandnya nih sekarang jadi pertanyaan, kalau dia band Cici, kemungkinan Hylosnya ada di XP lane. Karena bisa dipegang kan buat Hylosnya. Oke. Dan saat ini dari Kid Bomba, dia ini juga bisa menggunakan hero yang lain, dan Hylosnya nanti bisa menjadi roamer loh, Om. Iya benar. Contoh untuk sampai saat ini dengan kondisi dari Kid Bomba, dia bisa gunain hero yang bisa nge-burst damage untuk early game pressure ya. Udah. Nggak Valentina bisa jadi opsi untuk berhadapan dengan Chushin karena Yves-nya di ban jelas ya. Karena Valentina untuk bisa menghindar Lantern Flare, jadi ada escape tools untuk kabur nanti, jadi nggak kena full stack ya dari Lantern Flare nanti di kaki kita. Tapi mid lane-nya siapa lagi nih yang bagus nih buat ketemu dia ya? Faramis, longer team fight. Oke. Dan bahkan kalau ngomongin ke arah Faramis, ini belum ada yang bisa menyelesaikan dia dengan sangat cepat. Cuma nampaknya Aurora. Ini Aurora ya, Om. Aurora ya, Om. Aurora, ini yang benar tadi- ya Aurora ya? Yang tadi gue bilang, kalau di match Aurora kan gue bilang, ketika Zuxinnya dilepas, gue lebih suka lawannya pakai Aurora, Om. Karena bisa Karena sama-sama poking damage. Ketika Zuxinnya maju, jarak senternya udah mendekat, itu poking pakai Aurora, Om. Jadi freeze. jadi slow juga. Yes, jadi gue makanya tadi sempat ngomong sama lo, gue lebih suka ke arah Aurora karena itu alasannya. Tapi aku tetap Yves. Aku tetap Tapi udah di Aurora. ban juga, udah di. Tapi Aurora bisa sih, Hellstorm Blast-nya kan areanya lumayan. Frost Breeze-nya juga lumayan, ini bisa buat nge-freeze antara Alpha dan juga Hylos-nya. Nah tinggal buka gold-nya siapa nih? Mau nambah win rate kah buat Harit? Wah, udah mulai bergetar nampaknya ya panggung ya, Om ya. Akai. Granger dan juga Akai yang bisa ngebuat seorang dari One ini berhenti pergerakannya, dan tandanya kalau seperti ini harusnya rotasi gak sih? Romernya kasih ke Akai. Nomornya ke Akai bisa. Iya. Dan ke arah sosok seorang Glue mencoba untuk pegangin siapapun yang ada di depan sana, membuat para pasukan dari tim RRQ lengkap dengan 5 roster yang mereka miliki, dan jujur draft pick RRQ kuat banget. Setuju sih, mereka juga cukup kuat, tapi mereka tetap harus hati-hati lah ya, karena masih ada Granger juga untuk insurance di late game. Terutama sih untuk Alphanya, apalagi dengan efek-efek sisi yang merepotkan nantinya. Tapi aku bisa bilang memang untuk RRQ Hoshi ini bagus banget dari draft mereka sendiri, kayak mereka udah stabil dari berbagai lininya. Asal jangan keangkat panjang aja dan lama ya. Mereka masih punya Glue ini, Glue Insurance untuk menjauhkan biar Alpha tidak terlalu dekat. Oke, kita juga akan melihat apakah Skylar akan memberikan tutorial kepada anak muda berbakat, atau malah sebaliknya Skylar ditutor oleh anak muda berbakat dari barat. Dan ini dia, 2 raja dari barat dan dari Indonesia akan bertemu di M Series di ronde 1-0. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangannya dan melaju ke bracket selanjutnya?
Let's go to the lead of down Nomawa. Iya, karena tadi kita lihat ya, dari segi usia pun Hiko ini adalah pemain yang termuda nih yang main di M6 sekarang. Jadi ya laning dia nih yang harus diperhatikan mungkin oleh Team Spirit. Jangan sampai kecolongan di sana, tapi Sunset Lover, udah very low HP. Very low, ditambah lagi Revitalize mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan itu dia, the power of Aurora bawa. Kenapa saya memilih ke arah Aurora kalau misalnya melawan Zuxin? Poking damage-nya sangat mengerikan, sama-sama punya jarak yang cukup begitu bawa. Jaraknya masuk ya sebenarnya, buat dua-duanya juga. Tapi lihat Idoknya kembali ya dengan Chow yang dimainkan dengan Idok juga. Masih di poke damage-nya dikit aja. Dan jangan lupakan untuk selesaikan semua quest aktif selama event berlangsung untuk mencapai level 75 secara gratis. Susujin mau masuk ke dalam, aku tadi cukup terkaget ya kalau misal dia memaksakan. Dan Omawa ternyata tidak ada perubahan. Kid Bomba tetap akan menggunakan ke arah sosok Akai di arah EXP Lin. Dan bahkan para pasukan dari tim Ararkyoshi bakal coba dipaksa satu point kill. Berikan Sunset Lover, One Last Hit di depan sana. Purify telah dikeluarkan, tapi nampaknya terangkat. One Last Hit, sayang sekali. Bahkan Sawo yang menjadi first blood tumbal atas point kill dari Ararkyu. Yap, itu pas banget tadi ya. Kehadiran dari Sutsujin tadi untuk bisa mendapatkan first blood juga. Sementara Rins masih sanggup untuk survive. Sedangkan dengan first blood yang terjadi tadi akan membuat Ararkyoshi akan jauh lebih aman untuk melakukan start di Turtle nanti. Di bagian topnya memang Kit Bomba aman, tapi ternyata di sini yang Kit Bombanya yang di cover ya, EXP lane yang memang dibutuhkan untuk di cover karena mereka harus melakukan setup di Turtle. Oke, tapi Idok di sana masih berada di level 3, jadi nggak bisa langsung memberikan initiate power. Sedangkan dari Yinza memberikan informasi yang sangat baik di depan sana, membawa para pasukan dari tim Ararkyu menuju ke arah tim fight selanjutnya. Damage-nya terlalu sakit, bahkan Idok mundur ke belakang dengan flicker defensif yang dimiliki. Spear of Alpha yang telah keluar dengan damage yang sangat burst, tapi Dairon ini adalah kesempatan dia untuk bisa melakukan penunggangan terhadap seorang one shot. Apakah Dairon berani? Tapi nampaknya kali ini Dairon udah berubah menjadi bulir-bulir dan ternyata masih bisa menghindari damage yang telah diberikan. One shot menjadi satu target utama, tapi nampaknya gagal. Tidak berhasil menunggangi siapapun. Dairon gagal untuk menunggangi satu korban pun tidak ada yang didapatkan oleh tim Ararkyoshi. Ya, berarti Team Spirit menurutku draft mereka juga cukup responsif tadi. Kayak kita sudah melihat kan bagaimana kasus ketika ada Hylos berjumpa dengan Glue. Dia bakal bisa di drag, laningnya dia mungkin bisa kalah, tapi dengan adanya Akai, dia akan bisa sustain di lane, masih bisa menjauh nanti mungkin dengan body slam dia juga. Jadi masih bisa ngebawa kan kalau misalnya ada grab-grab yang dipakai nantinya oleh Dairon nih dengan Glue-nya. Jadi masih dengan responsif juga bagi Team Spirit, masih bisa keep up dengan keunggulan first blood bagi Ararkyoshi. Oke. Tapi kali ini melihat para pasukan dari tim Ararkyoshi, mereka benar-benar cukup ini ya, kalau kita lihat ya. Cukup tidak terlalu terburu-buru. Mereka juga sadar kalau damage yang diberikan dari seorang Skylar, ini di awal masih belum cukup. Sedangkan Granger punya burst yang sangat besar dari Hiko-nya. Dan keunggulan dari Turtle, dari tim Spirit, ini nggak membuat gold yang cukup jauh sih Om, masih bisa terkejar. Iya, tapi kalau ngelihatnya, kalau nggak salah ya, itu di bawah Hiko-nya lagi menang EXP dikit nih. Ada 1 atau 2 minion yang lewat tadi buat Skylar. Oke, Hunter Strike. Sudah selesai untuk Sutsujin, prio item, jelas ya. Tapi tim fight-nya sekarang sudah mulai terkonsentrasi di area bawah nih. Oke, konsentrasi tim fight, mereka udah standby. Dengan ada Skylar berada di level 5 kali ini. Kalah 1 level dengan adanya Hiko, ini agak cukup berbahaya. Dengan kondisi first itemnya dari sosok seorang Skylar, ini sudah ada nih Omawa. Iya, oke, sama Corrosion ya tadi ya. Ya, dia butuh yang murah, punya moving speed, punya attack speed terlebih dahulu. Yap. Dan lihat ini, meskipun Glue ini bisa menangin mungkin buat lane-nya, tapi secara heavy spin, hanya heavy spin yang diperlukan nanti untuk team fight. Jadi masih bisa lah untuk dipergunakan dan bahkan itu kejar-kejaran ya buat EXP-nya siapa yang nge-backupin lebih duluan nanti untuk di Turtle yang kedua. Oke, Kid Bomba standby on position di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Ararkyoshi. Kali ini mereka juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka team fight. Rinsia sudah on position. Target Dairon. Kali ini adalah saja Dairon mencoba untuk menunggangi siapapun tapi nampaknya tidak bisa menghentikan Dairon. Flicker mau tidak mau dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Ararkyoshi berhasil mendapatkan Turtle tapi Dairon menjadi korban jiwa. Mundur ke arah belakang. Harta Totarit Sonata yang belum dikeluarkan, tapi Rhapsody indahnya bernuansa membuat tim Ararkyoshi kali ini harus mundur. Yap, dan bahkan setup tadi sih, ya nice sebenarnya untuk Dairon, masih sempat untuk buying time ya buat teman-teman yang lain sehingga Turtle bisa dipegang oleh Ararkyoshi. Tapi jawaban untuk dia sendiri juga sudah ada, heavy spin.
Yang dimana kalau sampai terjadi untuk kedua kalinya, bisa jadi item-item juga sudah dimiliki dan Sky Pierce item buat Hiko. Wow, Menarik sih, item menarik. Ya. Item kedua itu. Langsung Yap. jadi item kedua dia. Habis Hunter ya berarti ya? Iya, habis Hunter. Berarti dia tandanya pede banget udah bisa dapetin poin kill sering dari seorang Skylar. Yap, atau cuman dia bakal bantu dari jauh aja. Dari jauh, nggak bakal mendekat terlalu dekat juga. Oke, Rhapsody. Oke. Dua peluru ya tadi dari Rhapsody-nya. Membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi kali ini agak cukup tertahan. Dari tim Spirit mereka sama sekali nggak ngendorin semua titik. Mid, bottom, sama top. Bahkan sampai jungle-junglenya diadu di mirroring om di area top lane. Semuanya nih ada semua nih. Karena ya di bagian di menit yang kelima nih kita sering melihat bagaimana jungle juga ini mereka yang jalanin lane yang jauh yang berlawanan dan empatnya bakal kumpul juga secara berbarengan dan sekarang Hiko ini sepertinya sudah mulai memberikan poking damage untuk mencari stack demi stack. Betul sekali. Dan bahkan lihat di depan sana, Indok menjadi target utama. Damage-nya terlalu sakit dengan Death Sonata. Masih membuat Indok masih bertahan di depan sana. Tapi informasi yang bisa didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka nggak punya power dari Indok lagi. Karena Indok akan coba dimakan, ditelan bulat-bulat oleh para pasukan dari tim Spirit. Lihat, tim Spirit kali ini benar-benar mendominasi bahkan hingga 2 poin kill. Walaupun dengan turtle selanjutnya, ini mereka tidak akan bisa melepaskan dari RRQ, tapi tim Spirit gak kenal kendor Mawa. Iya mereka tetap berani sih buat nyambut ya karena mereka pede banget juga. Ini ada Chusin-nya loh. Chusin yang selalu bisa memberikan efek knock up dan di belakangnya yang disupport dengan damage yang diberikan dari Hiko. Karena Hiko punya Sky Pierce, berarti RRQ Hoshi mereka nggak bisa bermain dengan low HP juga. Yes, Lasite tapi Indok stand by on position. 2 second menuju ke sosok seorang Sawa, tapi nampaknya di sana tidak cukup untuk bisa memberikan Skylar. This is kata Skylar speaking, ready to take off. Kid Bomba menjadi target utama. Walaupun gagal, Rins berhasil membekukan pasukan dari tim Spirit dan out of nowhere dari Sutsujin take over karena Turtle. 1 buah poin kill yang sangat baik dan bahkan 1 objektif netral dan Hiko dive in ke dalam. Anak muda yang sangat berani membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi kehilangan seorang Dairen. Tapi nampaknya tidak sampai di situ saja. Mereka memasang Tivat kembali. Sunset Lover masuk terlalu dalam. Dan di depan sana 1 buah poin kill gagal didapatkan. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari sosok seorang Sunset Lover. Wow, dan ini dia tim fight yang cukup panjang ya dan mungkin jawaban untuk Chow yang kita lihat tadi, Way of the Dragon memang cukup on point. Tapi Kid Bomba ready dengan heavy spin dia juga dan lihat Hiko positioning selalu bermain di area belakang yang membuat dia sangat-sangat aman sekali nge-deliver damage 1 demi 1. Oke, RRQ memulihkan kembali keadaan. Kid Bomba sakar atau mau, tapi lihat Death Sonata membuat Skylar mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Keuntungan yang mereka dapatkan bahkan belum bisa menembus 1 turret di area mid lane. Masih dengan ini ya, Hiko yang bisa santai di belakang juga. Melvic Roar bagi Hiko juga ada penetration tambahan yang didapatkan oleh dia juga. Ingat Sky Pierce ini yang bahaya sebenarnya meskipun ya tim Spirit lagi tertinggal juga. Tapi stack demi stack sudah mulai didapatkan oleh Hiko. Dan di bagian topnya kedua jungler sedang bertarung ya masih ya. Bagian topnya juga 1 War Axe, Queen Swing next item ini buat si one shot. Berhadapan dengan full damage Fuyo nih berarti. Wah, dia benar-benar pakai antik supaya bisa meredam damage yang diberikan oleh Hiko, Mawa. Ya butuh banget sih untuk pengurangan ya damage reduction physical dari Antik Wiras juga. Oke, dibuka. Jadi ya, Pair of Alpha. Oke, tapi lihat Dairen berhasil dikeluarkan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi masih bisa selamat. Sayang sekali tidak ada cover dan tidak ada pertukaran. Kalau tadi ada cover atau pertukaran sekalipun, ini sangat menguntungkan RRQ Hoshi loh. Terlalu banyak source skill yang udah keluar. Glorious Pathway, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim RRQ Hoshi, harusnya mereka yang merespon, bukan direspon balik sama tim Spirit Omawa. 2 aspek yang sangat on point. Dan seorang Indok belum mendapatkan 1 buah poin kill, malah Indok yang harus tumbang. Dan Sawo menjadi target utama dari seorang Skylar. Damage-nya cukup, tapi Dairen ketika tidak ada lagi ultimate membuat triple kill dari sosok seorang Hiko. Anak kecil muda berbakat dan ini dia. This is Captain Skylar ready to take off. 1 buah poin kill berhasil dipersembahkan oleh Skylar dari mid lane. Mengusir mundur para pasukan dari tim Spirit. Dan akhirnya para pasukan dari tim RRQ setidaknya tidak kerugian. Ada turret yang hilang. Walaupun itu hampir di depan sana. Ya, karena tim fightnya cukup chaotic tapi goldnya masih unggul buat RRQ Hoshi juga. Cuma kita melihat ini memang nih ya, dari Chusin-nya yang cukup merepotkan. Karena dari tadi ketika Indok berusaha juga untuk open tim fight-nya. Dan kalau sampai dia terlalu lama berada di area dari Lantern Trail, yaitu dia efek knock up dan knockdown yang diberikan dari
Sunset Lover akan sangat-sangat berbahaya dan kembali terjadi seharusnya. Itu dia, terjadi lagi. Idok dimakan untuk kesekian kalinya. Skylar memilih untuk mundur ke belakang. Belum ada Win of Nature untuk bisa menghentikan dirinya. Tapi lihat, masih ada pasif dimiliki dari sosok seorang Riz. Dan akhirnya, The Retribution yang on point dan seorang Susujin berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi tenang, Soul Saver-nya tidak bisa lagi dikeluarkan. Again and again, Hiko, anak muda berbakat, marksman dari barat, berhasil mendominasi dari tim Arky Hoshi. Ya, jangan lupa itu Sky Pierce ya. Jadi stack demi stack akan terus bertambah juga buat Sky Pierce itu dia. udah around 40 mungkin harusnya. 50 udah kayaknya. 50 ya, tapi lihat Sunset Lover akan coba lihat this is ready to take off. Kapten Skylar berhasil mendapatkan 1 point kill dengan inspiran dia miliki, tapi di arah bottom lane. Susujin berhasil memberikan nafas tambahan untuk para pasukan dari tim RRQ. Ya, akan ada pertukaran ya yang dapat oleh Arky Hoshi, dan menurutku Arky Hoshi mereka masih cukup unggul karena mereka nukarkan dengan 1 turret nih yang mereka dapatin. Untuk ini bagian top turretnya milik dari tim Spirit juga. Oke, tapi benar-benar kata sosok dari Cascade ya, Skylar memang bertanggung jawab atas role marksman. Ya, oke. Darren punya 1 Radiant Armor. Tapi tantangan terbesar dari Arky Hoshi sekarang adalah mencari Hiko nih. Secara positioning dari tadi aku ngeliatnya juga Hiko baik-baik saja ya. Ingat, Hiko ini bukan marksman yang gampang buat ditangkap. Tapi yang menariknya dia tuh gak bawa Purify loh, meskipun lawannya ini ada Chow ya. Dan stacknya bahkan ada di angka 588. Oke. 60 stack buat Sky Pierce. Oh, 60 ya. 60 bukan 50, 60. Udah 60 ya, karena poin killnya udah banyak banget dia. Dan sekarang udah hampir full item. Yep. Item terakhir harusnya dia Win of Nature situ. Yep. Harusnya Win of Nature. Win of Nature. Itu bisa... 1-1. Ya, Lawan 1-1. tapi Tapi ini udah terlalu sakit sih Hiko ini. Dan tapi lihat target utama mereka menuju ke arah sosok seorang Hiko, tapi Wild Striker menuju ke arah seorang Alpha. Tidak mau terbang, karena Skylar masih bertahan, dan itu dia. This is Captain Skylar speaking, ready to take off. Sayang sekali hanya 1 point kill yang bisa didapatkan oleh seorang Kapten Skylar. Memilih untuk mundur ke arah belakang, tidak ada crossbow off tank. Skylar berhasil mendapatkan 1 kill dan 1 turret, the best yang bisa dilakukan, dan Hiko akhirnya dia merasa terpressure om. Akhirnya Hiko ngeluarin flickernya. Ya nyaris tadi ya. Karena kalau nggak pakai flicker gua rasa dia akan tertangkap tadi dan bisa langsung terpunish juga. Yap, dari point kill dimenangkan oleh tim Spirit ya, tapi tidak untuk secara ekonomi mereka nih, karena mereka tercabut juga objektif mereka, hilang semuanya untuk inner atau turret bagian mid, bagian top. Jadi udah habis semuanya, tinggal best turret yang mereka miliki sekarang. Sementara 30 second untuk kita menantikan Lord akan menjadi 1 buah peraduan juga. Sementara tim Spirit semakin tertinggal jauh nih sekarang, kayak pelan dan pasti juga Arky Hoshi mereka cukup bisa memberikan perlawanan dan bahkan kebalikin apa yang dilakukan oleh tim Spirit. Wah, tim Spirit kali ini mereka yang terpojokkan. Dan kalau misalnya 1 point kill coba didapatkan saat ini yang menjadi kerugian untuk tim Spirit karena Lord udah siap. Lord udah siap, Skylar belum ada jawaban, Win of Nature udah ada, dan burst damage-nya semua masih dalam kategori physical Om Awa. Jadi harusnya ini akan masih bisa diamankan oleh Skylar. Magicalnya nantilah yang akan mengganggu Skylar. Dan harusnya, dari tadi aku lihat Sunset Lover, kalau udah dipegangin nama Skylar, itu cukup mengerikan. Divide tambahan, disengage harus mereka lakukan. Kalau enggak, giveaway Lord akan sama seperti sebelumnya. Ya, tapi ada giveaway Lord ya. Ini semuanya secure. Bagi Arky Hoshi, flicker! Kid Bomba! Kali ini hampir saja mendapatkan, tapi sayang sekali ketika Lord muncul, Kid Bomba harus tumbang. Dan kondisinya ada 30 detik Om Awa, dan itu adalah waktu yang cukup untuk Lord menuju ke arah base turret. Oke, itu yang terjadi tadi. Dan ketika Kid Bomba hilang, heavy spin juga sudah terpakai. Base turret sebenarnya bisa diambil oleh Arky Hoshi. Mereka mendapatkan enhanced Lord, bakal bisa ditukarkan sekarang dengan Lord tersebut ya, 1 base turret milik dari Team Spirit. Mulai dicicil dengan Hellstone Blast milik dari Ritz. Oke, di depan sana Dairon dan The Wild Dragon on point, memancing ke arah weakness point di depan sana, dan this is Captain Skylar ready to take off. Crossbow of tanknya sudah selesai, fokus ke arah depan sana. Para pasukan dari tim RRQ mereka mencoba untuk memecahkan 3 base turret secara bersamaan, tapi sayangnya top turret mereka belum bisa pecahkan. Terlalu jauh, dan Death Sonata, harta tata Death Sonata dari Hiko berhasil memecahkan Ritz. Dengan tidak ada pasif, membuat tim Arky Hoshi harus mundur ke arah belakang. Oke, masih bertahan ternyata untuk tim Spiritnya. Tapi best turret mereka juga sudah mulai jebol ya, sampai ke dalam-dalam nih. Untuk mid, untuk di area bottom juga demikian. Arky Hoshi mereka masih mendapatkan keunggulan tadi yang harus mereka maksimalkan juga. Karena kita tahu bagaimana power untuk 1-1 sendiri. Skylar yang belum terpick off, Skylar yang bisa menjadi pembeda untuk setiap kali ada team fight yang terjadi.
ada Skylar yang melayang ke atas. Sempat untuk terbang juga. Windtalker item buat Skylar, dikejar kah? Target menunjukkan seorang Dairon. Master Gods Pathway, tapi nampaknya Dairon berhasil membuying time dan tidak berhasil menunggangi siapapun. Dan untuk kali ini aku lihat kayaknya glue-nya kurang efektif ya. Iya, selalu dijauhkan kan. Iya. Heavy spin nih buat jadi jawaban juga. Jadi kayak dia mau naik ini nggak ada stack-nya yang didapetin dengan glue. Iya. Wow. Dan ini full stack Skypierce tuh. Hiko belum tumbang sama sekali, berarti efek stack-nya dia udah ada di angka 80 maksimal. Untuk penggunaannya dia ada 12, kalau di bawah 12% dari full HP-nya langsung habis nih hero-hero tank semuanya. Ini bakal maksimal banget Hiko. Dari itemnya juga 13.000 banding 12.900 bisa head to head berhadapan dengan Skylar. Dan sekarang Arky Hoshi. Mereka belum ada nih jawaban lagi-lagi nih ya. Hiko yang selalu bermain di area belakang. Jadi jawaban untuk Arky Hoshi ya udah pecahin aja apa yang ada di depan. Sembari nanti menunggu untuk crossbow object menular ke belakang. Dipasin ke belakang juga. 25 second untuk Lord yang akan keluar. Dan ini sangat-sangat sabar bagi Team Spirit. Dicek ternyata rumputnya. Heavy spin. Oke, tapi nampaknya di sana berhasil mendapatkan Rinse dengan heavy spin yang on point. Memang cukup sulit heavy spinnya, tapi ini adalah kesempatan para pasukan dari Team Spirit mencoba melakukan kontes terhadap Lord yang sudah muncul. Oh my god, Arky Hoshi, mereka tidak akan kenal diam. Mereka mencari di mana Sao berada. Tapi cutting dan ternyata out of nowhere, seorang one shot, dia memangsa Dairon yang akhirnya berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik. Dan membuat para pasukan dari tim Arky Hoshi memaksa tim fight supaya nge-buying time kuantitinya agar tidak kalah di saat Dancing Lord, Om Wawa. Ya benar banget, Sao harus recall dulu, Sao. Oke, aksi recall dari Sao ya. Menurutku dia sebenarnya bisa recall kembali dulu sih buat ngisi HP-nya dia. Dan sekarang berarti Sao akan terlambat untuk datang ke Lord-nya. Idok punya Dominance Ice, apakah ini cukup untuk Idok juga? Karena berulang kali Chusin juga merepotkan ya. Sunset Lover yang dari tadi memang selalu bisa mengangkat pemain-pemain dari Arky Hoshi. Oke. Tapi nampaknya tim fight akan coba dibuka. Keributan di depan sana, one shot udah berada di dalam posisi health bar yang nggak baik ketika dia mencoba melakukan Dancing Lord. Untungnya dua-dua jungle di sini nggak ada yang bisa untuk Dancing Lord, Om Wawa. Yap. Untungnya dua-duanya nggak ada yang kuat nahan lama. Tapi di sini mereka punya Sao. Sao bisa men-trigger Glorious Pathway agar para pasukan dari tim Arky Hoshi terperangkap di pit Lord. Oke, Rinse punya Bloodwing sih. Extra Shield juga bagus banget ya bersama dengan movement speed. Tapi Glorious Pathway sini tetap jadi masalah utama nanti buat Rinse. Oh, no. Mereka memaksa dari flanking. Mereka mau coba team fight. Dan akhirnya ada terperangkap satu yang terkena oleh Dairon. Namun retributionnya gagal. Take over dari Watson membalikan kembali kanan dari tim Arky Hoshi. Tapi mereka tidak akan melepaskan begitu saja. The Way of Striker yang on point. Berhasil mendapatkan Hiko. Idok. Targeting yang penting. Dan this is Captain Skylar. Ready to take off. Berhasil mendapatkan 4 point kill. Dan Arky Hoshi berhasil melaju ke bracket kemenangan. Tim fight yang sangat-sangat panjang sekali dan pada akhirnya kemenangan didapatkan oleh No. Mereka memaksa dari flanking. Dari tim Arky Hoshi terperangkap di pit Lord. Oke, Rinse punya Bloodwing sih. Extra Shield juga bagus banget ya bersama dengan movement speed. Tapi Glorious Pathway sini tetap jadi masalah utama nanti buat Rinse. Oh, no. Mereka memaksa dari flanking. Mereka mau coba team fight. Dan akhirnya ada terperangkap satu yang terkena oleh Dairon. Namun retributionnya gagal. Take over dari Watson membalikan kembali kanan dari tim Arky Hoshi. Tapi mereka tidak akan melepaskan begitu saja. The Way of Striker yang on point. Berhasil mendapatkan Hiko. Idok. Targeting yang penting. Dan this is Captain Skylar. Ready to take off. Dan akhirnya para pasukan dari tim Spirit mereka akhirnya backup. Mereka backup tapi gagal, damage-nya kurang, defense-nya juga kurang. Akhirnya tarik mundur pasukan, gak dikasih lepas. Ya, udah telat juga. Gak di disengage. Yap, ketempel semuanya ya. Dan kayak di early-nya udah serem banget tuh. Kok udah full stack ya, 80 stack Skypierce. Tapi ya memang kondisinya adalah tidak adanya Purify ini yang membuat sosok dari Hiko ini masih bisa jadi santapan enak untuk dihajar sama seorang Idok tadi. Karena targetnya dia benar-benar ngeliatin nih si Hikonya di mana ya. Karena perlu dipegang nih, Hikonya dari tadi licin banget di belakang, lompat terus, mundur terus. Dan akhirnya bener kan, diloncatin sama Idok ke belakang, dapet langsung masuk tim fight dari pit, udah di purple itu nggak bisa apa-apa lagi. Hiko udah nggak punya apa-apa. Yap. Dan bentar lagi kita sambil menunggu ada interview menuju ke arah Malaysia. Let's go.
Kingdom taking another win in the bag during the Swiss stages. And right now, I am with Sutsujin. First of all, Sutsujin, welcome back to Malaysia. It's been a while since I've seen you. How are you? Well, it feels great. It feels great. Welcome back. Okay. Now, as we all know, before Sutsujin entered RRQ Hoshi, he played in MPL Malaysia, and I always interviewed this guy. So how different is it playing for the world stage this time around, World Championship in Malaysia? I think there's no different. It's the same. Do you still love the crowd here? Yeah, it's the same crowd. Still crazy crowd. Yeah, still crazy. We love the Malaysian crowd. Okay, now, Sutsujin, we all know that you are one of the junglers who actually use Fredrin, utility. But today you pick Suyo, while the rest, like Sakai's and Mobazane, pick Fredrin. Yeah. Can you maybe share with us what is the condition that you look for before making sure that utility jungle is viable for your draft? I think Fredrin is usually picked with heroes like Bruno that need tanks in the front line, so like that. I see. So it's more towards if the MM or the other sides, the other lanes can give sufficient damage, then Fredrin is a good pick. Otherwise, you will need more damage. Is that what you're trying to say? Yeah. Okay, now you guys are at 2-0. Very, very comfortable in the Swiss round, right? Sutsujin, who do you want to meet tomorrow? Between BTK, Twisted Minds, and Fnatic Onyx Philippines. Because I've talked to Fnatic Onyx Philippines and a lot of them want to meet RRQ tomorrow. I think I want to meet BTK. BTK, why BTK? I want to taste the Fredrin. You want to taste the Fredrin of Mobazane? Yes. You want to see who's better at Fredrin? Okay, so hopefully whoever's doing the draw later on, the hands will favor you. Now, Sutsujin, we can see that a lot of the fans of Kingdom actually came down. What do you want to say to the fans of RRQ? Buat Kingdom yang di sini maupun yang online, terima kasih yang udah support. Jangan lupa support kita lagi di match-match berikutnya. All right, he said thank you very much to all of the Kingdom fans who came down to support. And of course, don't forget to support RRQ in their upcoming matches. Thank you very much, Sutsujin. Congratulations on your win. And with that, let's throw it back to the panel. Oke, tampaknya ada perdebatan terhadap Fredwin. Fredwin ya, mau adu Fredwin. Mau adu Fredwin nampaknya di depan sana, dan menurut saya memang kalau kondisi dari BTK ini siapa? Mobazane ini memang punya power dalam factor jungle ya kan, dan juga di main jungle juga oke menurut aku. Cuma Granger ya dulu ya. Iya, Granger. Tapi dari sosok seorang Sutsujin harusnya lebih lincah menurut aku dibandingkan sosok Mobazane. Lebih versatile sih kalau Lebih bisa bilang ya, versatile. di meta yang sekarang juga, apalagi ini meta-meta yang memang butuh kayak flex pick-nya bisa ada di mana kan. Benar, tapi Dan Sutsujin bisa nih kalau mau di flex juga buat jadi pemain terakhir yang diambil sebenarnya. ya memang Sutsujin pemain assassin juga, tapi dia nggak pure assassin om. Yap. Dia adalah pemain yang punya sebenarnya core-nya factor jungle deh bilang aku, dan harusnya dia sangat kuat. So kita akan membedah item build yang ada di game kali ini bersama dengan Om Wewe. Yap, let's go. Ini dia buat item build-nya, yang dimana di early-nya tadi Hiko kelihatan udah sangat-sangat horror ya, monster banget tadi Hiko-nya di awal. Dengan item-item Hunter Strike langsung ke Malphite, kita melihat BOD juga punya, bukan Malphite ya. Sky Pierce, terus juga BOD, ada ya Malphite Roar ada. Jadi dari Hiko-nya udah full item banget juga, tapi berhadapan dengan Skylar yang kita tahu ini 1-1. 1-1 adalah hero yang bisa mendapatkan sekali saja momentum, mereka akan langsung bisa menangin juga permainannya, dan itu yang terjadi tadi ya. Skylar berulang kali juga setiap kali ada team fight, ini adalah 1-1 yang sering untuk terbang ke atas, bukan yang fobia angkasa ya. Dan Skylar dengan 1-1 yang dipakai dengan Windtalker, ada Malphite Gun juga yang bisa lebih memperjauh lagi untuk range dari basic attack dia, yang berarti ya lebih jauh lagi untuk jangkauan yang harus diraih atau dilakukan oleh lawan-lawannya juga. Dan sayangnya tadi untuk tim fight yang terakhir dari Kid Bomba yang harus terpick off ya di akhir-akhir tadi. Nya tidak bisa berbuat banyak juga, meskipun ya nggak ada yang dijepit tadi, dan dia hanya sendirian, satu-satunya pemain yang akhirnya terpick off, yang membuat RRQ Hoshi punya peluang juga untuk langsung end the game. Meskipun Dairen terpick off berulang kali, Ya, masih bisa lah, nge-buying time dia. itu juga tuh si Idok sampai 5 kali dia dimakan. Kalau Idok itu dimakan Sunset Lover. Iya, dia dimakan terus, dan sekarang kita lihat emblemnya. Ngomongin ke arah Hiko, wah dia udah benar-benar sangat power
Dan dia pakai fighter, kita lihat. Fighter dia betul. Untuk bertahan hidup di area God Lane. Sedangkan dari Skylar nggak tumbang sama sekali. Dia bertanggung jawab dengan role-nya seperti yang kata di M-Chat tadi. Yep. Dan dia fokus dengan Marksman. Idok udah full rotasi dengan Chow-nya. Cuma di sini yang aku suka adalah gimana cara para pasukan tim Spirit ini makan Dairan. Aku suka banget sih. Karena mereka sadar Dairan tuh nggak sekuat itu kok. Yap, dari Dairan terus yang memang menjadi target habis-habisan ya. Lagi sendirian, langsung ditarik ke belakang dengan heavy spin, bisa ketarik lagi dengan Chusin. Dan post game kita nih, setelah melihat emblem set ya, emblem marksman tadi buat si One juga memang attack speednya, objektifnya dimenangkan dengan RRQ Hoshi. Dari turretnya, turtle-nya, lordnya, dan bahkan untuk buff-buffnya juga dipegang oleh RRQ Hoshi. Jadi Skylar-nya 81.000 untuk damage-nya, Rins juga dengan Aurora dia 77.000 damage. Jadi memang ini untuk tim fight kumpul ya enak banget sebenarnya buat Rins. Hellstone Blast ada efek slow juga yang membuat one shot agak sulit sebenarnya. Ini untuk Alpha sebenarnya musuh utamanya dia ya ada Aurora. Tapi Aurora ini bisa dikejar kalau kena Glorious Pathway. Jadi sebenarnya untuk adalah mereka bisa saling balas-membalas juga. Tapi ya Kid Bomba nih ya, yang selalu bisa mengusir atau mungkin di awal tadi bagaimana heavy spin dari Kid Bomba juga gak dapetin target kan, gak tumbang. Betul sekali. Sempat dijepit misalnya buat Dairon-nya, tapi flickernya save the day buat Dairon. Rins juga seperti jepit. Tapi Dairon lihat 139.000 dia telan semua itu di sana Om. Ya tapi tuh Dia Tawa gak kalah loh sama Kid Bomba. Dan MVP-nya harusnya berada ke arah Skylar. Mari kita saksikan apakah betul MVP by Kope jatuh kepada Skylar. Kapten Skylar ready to take off. Yap, 1-1 ya. Yang memang bisa jadi acuan kalau apakah 1-1-nya ini next setelah Bruno kita bisa melihat meta untuk 1-1 yang keluar di M6. Pull yourself together, Swift dan juga weakness point yang dipakai untuk Skylar. Jadi pas banget. Ini untuk dia. pilot Skylar masalahnya Om. This is Kapten Skylar ready to take off. Si Albert Windholker juga ya kan udah tech speed tadi corrosion buat first item. Udah lengkap sih sebenarnya, ini adalah item-item yang sering kita lihat untuk 1-1 juga meskipun ya bukan Trinity item ya. Buat marksman bukan dengan full attack speed begitu, tapi ya DHS yang menggantikan Golden Staff. Oke, kita lihat sedikit highlight kemenangan dari RRQ Hoshi. Di mana Skylar di sini memaksa dapetin poin kill atas Sunset Lover, damage-nya udah terlalu sakit sampai di dive in. Dan bahkan di sini Skylar akhirnya terbang, cuma kondisinya adalah terlalu jauh jarak dari kawan-kawanan tim Spirit. Padahal Skylar tuh terbangnya udah pas loh di tengah, supaya bisa loncat ke kiri, bisa mental, tapi masih terlalu jauh. Dan disinilah Dairon berhasil dimakan kan Om? Ya tapi aku ngelihatnya memang Skylar ini ya selalu terbang aja sih dia. Jadi advantage buat RRQ Hoshi ada di sana. Skylar yang bisa pecah-pecahin aja weakness point-nya karena dia punya weakness finder kan. Terus sudah bisa terbang ke atas. Kalaupun nggak terbang ya damage-nya dia udah gede banget ya. Jadi kayak untuk ngejar pun enak gitu loh. Tuh lihat ini. Gila dia sambil ganti. Ditahan gak tuh? Sambil ganti ini WON sama Immortal tadi. Ya kan, just in case ada apa-apa dan itu dia. Congratulations untuk tim Indonesia. Dua-duanya menang. Indonesia. Ya kan, kita tetap semangat untuk mendukung tim Indonesia. Itu dia dua tim Indonesia yang berhasil melaju ke bracket selanjutnya. Ada yang melaju ke bracket 1-1, ada yang melaju ke bracket 2-0. Berarti selangkah lagi nih misal RRQ Hoshi menang. Kalau wah ini break time mereka enak banget, panjang nih. Panjang dia istirahat. Berarti. Tapi break time mereka nggak boleh kalau menurut aku bilang ya nggak boleh leha-leha. Belajar, latihan, bisa angkat piala aja gitu. Iya, leha-leha itu selalu setelah angkat piala. Selama belum angkat piala tuh jangan leha-leha Om. Nggak boleh ele-elean kalau bilangnya kita. Nah, nanti juga kita akan ada drawing Om. Drawing phase ya berarti ya, karena tiap akhir dari hari ya akan ada lawan yang baru yang harus mereka hadapi dan mereka pun nggak tahu nih mau ketemu dengan siapa. Kita aja nggak tahu gimana Om. Ya bisa nggak sih langsung bisik-bisik? Nggak bisa sih. Nggak bisa, masalahnya jauh. Mereka di sana tuh jauh. Kita tuh signalnya nggak menangkap. Kita nggak pakai parabola soalnya. Waduh, tahun berapa tuh parabola ya? Mas sekarang nggak ada parabola? Nggak ada. Serius loh? Serius. Yang TV-TV? Iya. Pakai apa? Ya biasa. Kabel. Udah nggak ada, itu kan sekarang digital sudah. Udah nggak punya TV Om. Waduh susah nih orang ini. Gue 3 tahun terakhir nggak punya TV Om. Serius gak sih Om? Serius. Ya, ada sih mungkin beberapa aja lah, tapi udah bukan ini. Bukan prioritas kayak dulu ya kalau mau jadi siaran bagus ya.
Tapi tentunya kita ada top 5 gameplay of the day dari Kidia. Ya. Oke, kita bakal menyaksikan dari top 5 yang sudah terjadi hari ini. Ini dia videonya. Siapa aja nih ya? Siapa ya kira-kira nih ya buat jadi top 5-nya? Aku penasaran banget. Aku feeling gua ada Super Friends nanti. Ada lah Super Friends harusnya ya. Ini dari siapa nih? S7 dulu. Oh nih, lawan BTK. Ini yang mana nih ya? Ini yang kembali nih Special Migration plus Flicker. Set lihat Shark. Oh iya. Aduh. Si Shark ya. Oh iya, ini setuju gua. Boleh ini Ini kan masalah. yang bikin dia balik Menang, ini jadi menang langsung nih. Langsung menang. Terus ini dari mana? Twisted Mind lawan Falcon Esports ya. Bentar, Twisted Man, Falcon Esport yang mana nih? Terbang ke atas nih soalnya. Nah, ini warnanya terbang. Oh, yang Nah, cutting ini, ya? ini Benny-nya ngebalikin kan. Oh, Mereka ngebalikin, iya. Mereka dapat banyak banget nih. Terus ini ada Aurora nih Flash. Ini yang nge-stun si Demon Knight nih. Saat di stand up retreat. Tuh. Terus tabrak-tabrak belakangnya. Wah. Iya, dihajar-hajar. Wipe out kan di sini? Iya. Nah. Ini jadi NMP Flash di bracket satu sama ya berarti ya? Iya, mereka satu sama ini Heavy Flash. Kerem sini satu sama. Ini apa nih? Selangor Red Giants. Ini kalau nggak salah yang team fight ya? Ya pasti tim fight semua ya. Yang belakangnya diincar kalau nggak salah nih. Belakangnya. Ini yang wipe out gak sih? Iya. Enggak ya? Tuh, yang muncul nih. Terus abis itu flicker. Oh iya. Dar. Kena semuanya. Ya kan? Langsung dihantem. Bruno ya. Bruno yo Innocent. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir nih. Round Team Spirit ya. Oh, ini yang terbang nih Skylarnya. Iya. Bukan. Ini tim fight ini. Team fight. Terbang ya ini Skylar nanti. Terakhir. Terakhir banget ya. Terakhir banget dia terbangnya. Nggak tahu itu terbang tuh. Bang Tuh. Idok tuh dapetin si dapetin si Hiko. Iko perdana ya tumbang. Perdana. Ya, langsung kalah tapi. Flicker karena udah dia tumbangnya di saat waktunya udah di atas menit berapa dan tumbangnya 4. 3 apa 4 gitu tadi dan 3 atau 4 ya itu udah ngebuat RRQ masih ada 5 biji. Masih kuat banget RRQ-nya di sana. Jadi mau nggak mau Team Spirit harus turun ke bracket 1 sama. Satu sama ya. RRQ melaju ke bracket 2-0. Satu sama ini masih best of one ya. Masih best of Ya, tapi yang 0220 mohon maaf kalian harus main di best of 3 series. Ya. Yang 02? Best of 3 series. 20? Best of 3 series. Yang 70? Best of berapa? 7 ya? Berarti best of 15. Nah, nanti juga kita akan ada drawing ya Om Awa ya. Yap, ada drawing sebentar lagi. Aku juga dan buat kalian semua inilah bukti kalau fair play setiap pergantian ada drawingnya terus Om. Itu apa namanya? Diacak. Diacak betul. Diacak secara real time. Terus diundi nanti diambil kan. Diunda-undi kalau kata Budi pas masih ke cash. Unda-undi itu Iya kan? imbang. Iya. Bukan unda-undi. Gak ada unda-undi bahasanya. Bude dulu sering ngomong unda-undi. Unda-undi kayaknya. Iya. Diundi, diambil. Nah ini nih, yang menentukan adalah tangannya. Udah pada cuci tangan atau belum yang ngambil? Waduh, siapa nih yang ngambil kira-kira? Yang mengerikan kalau tiba-tiba dapatnya RRQ ketemu Venop. Bah, kan bukan itu kita tunggu. Bukan ya? Gue sih BTK sih. BTK ya? Iya, bukan itu BTK ya? dulu. Nanti aja di kena kota aja ketemunya. Kalau aku sih sekalian Twisted Mind gak sih? Boleh. Setuju, kalau itu boleh. Tapi kita menyaksikan nanti ya. Sambil menunggu nih. Walaupun detiknya di atas sudah habis, tapi ya, masih habis. sabar untuk menunggu yang ada di main stage. Karena kita juga harus menunggu kabar dari Parabola terlebih dahulu. Bola ya. Serius sih, udah gak ada sih. Udahlah Om. Yang dibahas lagi deh. Gue jangan bikin gue sedih dong Om. Dari zamannya aku kecil dulu ada tuh yang itu. Kagak, gue tuh Sekarang udah gak perlu, udah bisa nonton semua. pakai apa? Kabel doang. Itu kan bisa, mobile phone kalian bisa. Oh enggak, misalnya gue mau nonton TV biasa, maksudnya kayak channel-channel yang Ada antena biasa aja, tinggal colok di belakang. gitu. Udah gak perlu parabola, wah udah lewat. Mahal, satu mahal ya. Mahal banget. Dulu ya. Bayarnya, widih. Masih harus langganan lagi dulu ya kan. Udah, tapi Om Awa, bentar ya. Tapi ini ada satu video interview yang kita bakal kasih lihat kepada Sobat Mobile Legends. Tapi buat kalian semua, jangan kemana-mana karena sekalian kita menunggu drawing hasilnya. Jadi, videonya ini dia produser. Halo Coach,
gue Baloyski, tapi kali ini gue sebagai reporter. Gue cuma mau nanya, apa perasaan Coach Shane DeLucas akhirnya udah menang di M6 kali ini? Rasanya sih senang banget karena ya ini merupakan kemenangan pertama kita di M6 dan ya bisa jadi batu loncatan juga buat kita supaya kedepannya kita bisa jadi lebih baik dan ya bikin boosting buat tim juga sih. Ya confidence juga naik ya. Dan gue mau nambah coach, nanya coach, kemarin season 14 kalian juara lawan RQ, tapi itu agak sulit, bisa dibilang kayak berat lah nih finalnya. Di ESL sampai kalah lawan RBL dan di Onyx, dan di group stage juga kalah lawan Onyx. Menurut Shane DeLucas kenapa bisa kalah dan itu? Ya, yang pertama karena kita habis juara juga, jadi kayak pandangan semua tim tuh benar-benar ke kita dan semua strategi, semua gerakan kita di in-game-nya tuh benar-benar kebaca mungkin ya. Terus meta juga lumayan ada change dan kita benar-benar kurang adaptasi di metanya, jadi ya kita butuh waktu untuk bisa adaptasi meta dan kita juga bisa butuh waktu untuk matengin gameplay kita yang sebelumnya. Nah itu guys, emang harus adaptasi dan harus trust the process ya, dan kita harus percaya Liquid. Terus Coach Shane DeLucas, persiapan buat besok dan siapa kira-kira yang Liquid pengen ngelawan besok? Untuk persiapan buat besok, kayak kita bakal nge-treat semua tim sama. Kayak kita bakal preparation sampai benar-benar kita tahu solusi buat ngelawan tim ini apa. Terus kalau misalnya kita mau ngelawan siapa, sebenarnya nggak bisa request juga, paling ya apapun yang kita dapat bakal kita lawan sebaik mungkin. Nah betul, gue setuju banget sih sama respect itu dan ngakuin aja tuh mereka sama semua. Jadi ya bantai aja semuanya, guys. Gue Baloyski, udah di Bandara Malaysia dan gue udah siap update kalian buat M6. Gue yang bakal mandor kedua setelah Bude. Kalian nunggu update gue. Terus gue di situ bakal analis gameplay dan kayak gue bakal bahas apa yang salah, kenapa kalah atau enggak, kenapa menang. Dan gue pasti interview player-player, mungkin interview yang panas-panasan ya. Kita coba campurin mereka dan ya gitu-gitulah. Nanti kita bakal temenan sama M6 Bang Jago. Tiap hari jangan lupa nontonin itu. Reset lagi semuanya, semua serba netral. Hype-nya, confidence-nya, percaya dirinya, semangatnya, semuanya jangan over. Komunikasi bagus sudah, kalau bisa santai. Dia Parno. Let's go! Let's go! Tapi pada diri sang raja berhasil menghancurkan Crimson and Kingman dan melaju di upper mereka. RRQ goes to M6. Sembilan baru mereka. The King goes to M6. Ini bencana Tim Liquid, a goal untuk LC, the real Dark Horse MPL ini menuju panggung dunia. Bahkan ada Ram sudah keluar, Skylar yang masih menang di bagian belakang, loncat masuk tapi Benja coba lihat. Dan sambutlah sang juara baru di IPL Indonesia Season 14, Tim Liquid ID.
new age. The Indonesians have